Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi semua. Apa kabar? Haleluya. Saya percaya setiap kita terus diberkati Tuhan, terus mengalami berkat dan berkelimpahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini, memikirkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya, Lord Jesus. Today God, we want to come before you in whatever heart's condition that we are in. It could be happy, it could be going through some difficult times. God, what you want from us is not a perfect heart, but what you want from us is a genuineness, how we are feeling and what is exactly going on inside of us. Tuhan, kami datang kepadamu, menyadari kami tak sempurna, tetapi Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang membentuk kami, Engkau Allah yang akan menolong kami. God, today as we take this time of worship and we want to come before your presence, to look into your holiness, to look into your loveliness, oh God. Pray that Lord, whatever things they are burdening inside of us, help us to find the new hope, the new love in you. God, we can't live this life without you. And through this worship time, Lord, help us to know that indeed we cannot live without you, Lord. Because without you, there is no more joy, there is no more love, already genuine love we can find. Lord, we want to find that in you today. This song that we are going to sing. Amen, amen. Hallelujah. When I look into your loneliness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you.
sungguh baik. Di hidupku
kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Tuhan, kami ingin mengandalkan Engkau dalam hidup kami terus menerus ya Bapa. Walau apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, dalam dunia yang begitu mencabar sekarang, namun Tuhan kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang menyertai kami. Engkaulah tempat kami, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong dan melihat setiap tangan, setiap doa anak yang memohon dan mencari Dia. Oh haleluya, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi ini untuk memuji memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan segala pujian, ucapan syukur kami yang kami naikkan berbaharum di hadapan-Mu. Oh haleluya, itulah kerinduan kami ya Bapa. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan acara seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Bagi pastor Sylvia yang akan bawa kami dalam firman-Mu, biarlah Engkau berbicara melalui dia, dan setiap telinga yang mendengar akan diberkati dengan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa dan ucap syukur menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik dan begitu setia di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berhadapan dengan berbagai macam cabaran, berbagai macam ancaman dalam kehidupan kita, namun kita tetap bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan juga memberikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk kita sehingga kita dapat menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada kali ini. Ya, saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat situasi dunia yang sedang melanda kita pada saat ini, sepertinya sangat sulit ataupun sangat sukar untuk kita tetap bertahan ataupun sangat susah untuk kita untuk meneruskan kehidupan harian kita. Bahkan kalau kita lihat di berita, banyak sekali orang yang menghadapi situasi yang sukar ini dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan cara yang baik, ada juga yang menggunakan cara yang negatif ataupun cara yang buruk, sehingga tidak sedikit orang yang bunuh diri dan juga terjadi penceraian dan perompakan, pembunuhan terjadi di mana-mana akibat situasi dunia. Ya, jadi kalau kita lihat realita ini, kita bertanya, apakah yang menyebabkan mereka berbuat demikian? Apakah pada dasarnya mereka memang berniat jahat? Saya pikir mereka bukan orang yang berniat jahat, tetapi oleh karena tekanan yang mereka hadapi, ancaman ataupun situasi yang mereka hadapi itu yang akhirnya membawa mereka kepada tindakan-tindakan yang negatif. Ya, dalam sejarah gereja ada seorang tokoh yang sangat terkenal, bagaimana dia dihadapkan dengan berbagai macam tekanan ancaman oleh karena dia seorang yang sangat tegas di dalam menghadapi ataupun melawan sesuatu yang curang di dalam gereja, ataupun dengan kata lain bahwa dia begitu tidak dapat berkompromi dengan keadaan-keadaan ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi baik dalam dunia sosial maupun dalam dunia gereja. Khususnya dia begitu tegas dengan pengajaran-pengajaran. Dia bernama Polycarp, ya. Dia hidup pada abad yang pertama ataupun dia hidup pada zaman setelah Rasul Paulus, ya. Bahkan dia adalah seorang murid yang disebut sebagai murid Rasul Yohanes. Ya, kita tahu Yohanes adalah salah seorang daripada murid Tuhan Yesus yang menjadi rasul yang terakhir
dan dia memuridkan Polikarp. Jadi Polikarp adalah sebagai seorang murid daripada Rasul Yohanes itu sendiri. Nah, di dalam ketegasan dia menghadapi ajaran-ajaran dalam gereja ataupun ajaran-ajaran sesat yang terjadi dalam gereja, dia dihadapkan dengan berbagai macam ancaman, kayak ancaman-ancaman, dan akhirnya dia ditangkap untuk dibunuh. Jadi pembunuhan yang akan dilakukan kepada dia adalah dengan membakar dia di atas unggun api. Nah, sebelum dia dibakar, dia diberikan peluang untuk menyangkal iman dia, ataupun diberikan peluang untuk meninggalkan keyakinan dia. Tapi dia berkata bahwa 86 tahun saya telah melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan kepada saya, katanya. Bagaimana saya akan berbicara ataupun menyangkal Tuhan dan Raja yang telah menyelamatkan saya. Jadi itu merupakan suatu keyakinan, satu pegangan, dan satu komitmen dia dalam hal dia mengikut Tuhan. Dia tidak goyah, dia tidak takut melihat unggun api yang telah menyala-nyala yang ingin membakar dia. Satu pendirian yang sangat tegas yang dilakukan oleh Polikarp waktu dia dihadapkan untuk dihukum mati dengan cara dibakar. Dia tidak akan menyangkal iman dia. Dia tetap berdiri teguh. Dia tetap berdiri teguh dan dia tetap bertahan dalam iman dia walaupun harus menghadapi maut. Jadi ini adalah mengapa dia dapat menghadapi hal ini adalah satu keyakinan yang ada pada dirinya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Keyakinan yang teguh itu membuat dia akhirnya dia dapat berdiri teguh di dalam iman dia. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema ataupun satu pelajaran yang berjudul berdiri teguh di dalam Tuhan, ya. Jadi ayat ini diambil daripada Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Baik, saya akan membaca untuk kita daripada Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sansugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu dikenal semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baiklah dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Baik, saudara, pembacaan kita sampai demikian. Jadi daripada bahagian ini, seperti yang saya katakan tadi, di mana kita akan mengambil tema yang berjudul berdiri teguh di dalam Tuhan ataupun stand firm in the Lord. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita tentang situasi jemaat yang ada di Filipi pada masa itu. Nah, mengapa Rasul Paulus memberikan pernyataan kepada jemaat itu untuk berdiri teguh? Ataupun dengan kata lain, mengapa Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi untuk berdiri teguh di dalam Tuhan? Ya, dia bukan hanya mengatakan mereka untuk berdiri teguh saja, tetapi berdiri teguhlah di dalam Tuhan. Nah, ini merupakan satu perbezaan. Berdiri teguh, sekadar berdiri teguh, dengan berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ada 2 kali di dalam kitab Filipi ini dia menasihatkan mereka untuk berdiri teguh. Dan ini menimbulkan pertanyaan kepada kita. Mengapa penekanan Paulus kepada jemaat di Filipi untuk berdiri teguh itu merupakan suatu yang sangat dipentingkan dalam nasihat dia kepada jemaat yang ada di Filipi? Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-30, di situ kita dapat melihat ternyata bahwa jemaat yang ada di Filipi ketika itu, mereka sedang menghadapi penganiayaan. Mereka dianiaya oleh karena mengikut Kristus. Karena mereka mengikuti Kristus, mereka mengalami berbagai macam tekanan dan juga ancaman-ancaman bahaya, ya, khususnya ditangkap. Ya, kalau kita lihat bahwa Paulus dulu adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, dia pergi ke banyak tempat untuk menangkap orang-orang percaya dan membawa mereka ke penjara. Bahkan dia terlibat dalam pembunuhan Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dan juga setelah itu dia pergi ke Damsyik ataupun Damaskus untuk menganiaya orang Kristen di sana. Dan kita lihat bahwa pada pasal yang ke-9 daripada Kisah Para Rasul dia bertobat pada akhirnya dalam pertemuan dia dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsyik ataupun Damaskus. Jadi kita lihat bahwa penganiayaan terhadap orang percaya pada zaman Rasul Paulus ketika itu bukan suatu yang asing, tapi merupakan suatu yang lazim dan biasa terjadi ketika itu. Dan itu telah dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Jadi himbauan untuk dia kepada mereka untuk mereka berdiri teguh di dalam Tuhan itu merupakan himbauan supaya mereka bertahan di dalam menghadapi ancaman dan tekanan-tekanan yang dihadapkan kepada mereka dari berbagai pihak, khususnya daripada orang-orang yang membenci pengikut Kristus ketika itu. Dan yang kedua, mengapa Rasul Paulus menasihatkan mereka untuk berdiri teguh di dalam Tuhan, itu dapat kita lihat di dalam pasal 3 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Nah, karena di situ dinyatakan bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan jemaat dengan berbagai macam pengajaran. Nah, dalam konteks ini, mereka berhadapan dengan ajaran-ajaran daripada agama Yahudi yang masih kuat berpegang dengan tradisi, yang masih kuat berpegang dengan hukum Taurat, dan diajarkan kepada mereka. Dan ajaran-ajaran mereka menawarkan keselamatan berdasarkan perbuatan dan menawarkan perbuatan berdasarkan mengikuti hukum Taurat. Sedangkan Rasul Paulus mengajarkan keselamatan adalah oleh karena kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, itu merupakan dasar daripada keselamatan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan amal, tetapi kita diselamatkan karena anugerah ataupun kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Jadi ini merupakan pengajaran daripada Rasul Paulus. Dan pengajar-pengajar sesat ini, mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu, dia menasihatkan mereka untuk berdiri teguh di dalam iman mereka. Dan yang ketiga, kita lihat mengapa mereka dihimbau untuk berdiri teguh dalam Tuhan adalah, kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat yang kedua melalui pembacaan kita tadi, di sini terjadi konflik
di antara dua individu, yaitu Yodia dan Sintike. Jadi dua orang ini adalah bukan orang-orang biasa, mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah orang yang aktif dalam pelayanan, dan Paulus mengatakan bahwa mereka adalah teman sepelayanan Paulus sendiri. Ya, jadi Paulus melihat bahwa apa yang terjadi kepada mereka adalah sesuatu yang sangat menyedihkan Rasul Paulus. Kenapa? Karena seharusnya mereka adalah pekabar Injil dan mereka terlibat dalam pelayanan Paulus, harusnya menjadi contoh, menjadi teladan kepada jemaat yang masih baru di dalam Tuhan. Tetapi kita lihat di sini konflik yang terjadi di antara mereka ini telah menimbulkan suatu yang negatif terhadap kesaksian mereka sebagai seorang pemberita Injil. Nah, oleh sebab itu, itulah juga salah satu alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan pada mereka supaya mereka sehati sepikir dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada mereka. Nah, saudara, melalui ketiga hal ataupun isu utama yang terdapat di jemaat yang ada di Filipi, ini kita tidak heran mengapa Rasul Paulus menghimbau mereka untuk berdiri teguh di dalam Tuhan, ya. Oleh karena ada pengenaian terhadap orang Kristen dan juga ada ajaran-ajaran sesat yang berusaha untuk melemahkan iman mereka, dan juga terdapat konflik di antara mereka sesama orang percaya, dan ini sangat menuntut mereka untuk berdiri teguh di dalam Tuhan ataupun berdiri teguh di dalam iman mereka, sehingga mereka dapat memberikan satu kesaksian yang hidup kepada jemaat itu bagaimana hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, berdiri teguh di dalam Tuhan. Bagaimana cara untuk berdiri teguh di dalam Tuhan? Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga daripada pembacaan kita tadi, dia mengatakan di situ bahwa mereka hendaklah sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, nah, itu yang saya katakan pada awal tadi, bahwa berdiri teguh ini bukan hanya sekadar berdiri teguh begitu saja, tapi dinasihatkan supaya berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, jadi berdiri teguh dalam Tuhan itu adalah dengan kata lain bahwa dalam konteks ini mereka hendaklah sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Be of the same mind in the Lord. Ya, harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus. Ya, saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan seharian kita, ya, kita berhadapan dengan dunia, dengan pemikiran dunia, dengan berbagai macam cabaran daripada pihak dunia, tetapi juga kita berhadapan dengan sesama kita sebagai orang percaya. Nah, kalau di dalam satu konflik, dalam satu masalah, ya, yang kita hadapi, dan masing-masing menghadapi masalah itu dengan pikiran mereka sendiri, pasti kita susah untuk menemukan jawaban, karena masing-masing ada pendirian, masing-masing ada pandangan, masing-masing ada konsep. Ya, tetapi dalam kita menyelesaikan masalah di dalam Tuhan, kita bukan berdasarkan konsep kita, bukan berdasarkan pandangan kita, bukan berdasarkan cara kita, tetapi kita bersandar kepada cara Tuhan. Apa kata firman Tuhan dalam menyelesaikan masalah itu? Apa kata Tuhan dalam menyelesaikan konflik itu? Nah, di dalam kita menemukan message yang daripada Tuhan ataupun prinsip daripada Tuhan itu, jadi itu merupakan pegangan. Nah, apa yang dapat menyatukan kita adalah, apa yang dapat membuat kita sehati dan sepikir dalam Tuhan adalah konsep yang terdapat dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak membawa pikiran kita tidak membawa ide kita tidak membawa konsep kita ke dalam masalah itu, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melihat masalah itu, sehingga kita dapat sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Ya. Contoh seperti pasangan suami istri, ya. Walaupun dalam firman Tuhan mengatakan apabila seorang itu menikah, mereka bukan lagi menjadi dua, malah menjadi satu. Walaupun kita dikatakan satu melalui pernikahan itu, dia tetap dua pribadi. Dan dua pribadi memiliki dua latar belakang, dua perbedaan, dua konsep dalam hidup. Ya, tapi bagaimana dua konsep ini dapat disatukan? Dia disatukan karena kasih. Melalui kasih, melalui kebersamaan, berdasarkan konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi bagaimana dua individu yang berbeza, bagaimana dua pasangan yang berbeza menuju kepada firman Tuhan dan mulai mempelajari firman Tuhan dan belajar daripada konsep firman Tuhan tentang kesatuan, ya, tentang kesatuan di dalam kasih, ya. Walaupun kita, seperti yang saya katakan tadi, memang dua individu
memiliki dua pandangan, dua latar belakang, dua konsep dalam hidup, dan dua kebiasaan, dua norma yang biasa hidup dalam situasi-situasi tertentu, dan bagaimana dapat disatukan. Kalau masing-masing mempertahankan idea masing-masing, susah dua pribadi ini dapat disatukan dalam satu kesatuan di dalam Tuhan. Tetapi apabila kita merendahkan diri, meletakkan segala ego kita, meletakkan segala konsep-konsep yang membawa perpecahan itu, dan kita letakkan di tangan Tuhan, dan kita sekarang menyerahkan diri, dipimpin oleh prinsip daripada firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Ya, jadi ini sangat penting ya, dan hal ini saya rasa ini sangat penting dalam situasi kita menghadapi masalah. Setiap pribadi kita sebagai manusia pasti kita menghadapi konflik di antara satu dengan yang lain ya, baik dalam gereja maupun di luar gereja ya. Tapi kita melihat sebagai orang percaya ya, dalam hal kita menghadapi konflik, bagaimana kita menyelesaikan. Prinsip utama adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan terhadap masalah yang sedang kita hadapi? Apa firman Tuhan katakan tentang menghadapi isu ini, isu itu? Jadi banyak isu-isu yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita tidak menyelesaikan dengan konsep kita, tapi kita menyelesaikan dengan konsep Tuhan. Jadi disinilah kita dapat menjadi sehati sepikir, ya, karena kita mengabaikan pikiran manusiawi kita yang membawa perpecahan, tapi merendahkan diri dan meletakkan segalanya kepada konsep dan cara berpikir Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Oke? Dan yang kedua kita lihat adalah bagaimana kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan, ya, selain daripada sehati sepikir. Yang kedua adalah kita dapat berdiri teguh dalam Tuhan apabila kita mengamalkan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Dan itu dapat dilihat dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Dan di situ dia ada berbicara tentang beberapa aspek daripada disiplin rohani itu sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9, dia mengatakan tentang bersukacita sentiasa dalam Tuhan, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, dan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dan dia juga mengajarkan dalam ayat yang ke-6, berdoalah senantiasa. Dalam ayat yang ke-8 dia berkata supaya kita berpikiran mulia dan berpikiran positif. Ya, jadi aspek-aspek ini merupakan bahagian daripada disiplin rohani. Disiplin rohani. Jadi dalam kita mengamalkan disiplin rohani dalam hidup kita, dia tidak boleh kita lakukan dia dengan seketika ataupun dengan bergantung dengan situasi. Apabila situasi menyenangkan kita melakukan, apabila situasi tidak menyenangkan kita tidak dapat melakukan. Kalau kita melihat disiplin rohani, ya, kita bicara tentang sesuatu yang konsisten. Bukan hanya kata orang itu panas-panas teh ayam, ya. Ada pepatah mengatakan panas-panas teh ayam, ya. Mungkin kita tidak ada pengalaman dengan hal itu, ya, tapi mungkin juga ada yang berpengalaman. Ya, memang panas teh ayam apabila ayam itu ya buang air besar dia, ya, kalau dia jatuh di tangan kita rasa oh panas, tapi hanya seketika saja, dia hanya seketika, setelah itu dia sejuk, ya. Apa yang tinggal hanya taik dia, panas dia hilang sudah. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita melihat di sini dalam mengamalkan prinsip-prinsip rohani, dia bukan hanya dilakukan hanya seketika. Memang dalam situasi kehidupan kita, memang ada masa kita up and down itu memang normal, oke? Jangan kita khawatir dengan keadaan itu, karena itu merupakan dihadapi oleh semua manusia. Itu merupakan sisi manusia kita. Itu disitulah kita melihat sisi kelemahan manusiawi kita. Jadi kalau kita bergantung dengan up down ataupun naik turun dalam situasi kerohanian kita, maka kita akan merasakan bahwa konsistensi itu tidak terjadi secara baik dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat bersukacita senantiasa. Secara manusiawi, ya, ada masa kita senang, ada masa kita susah, ada masa kita gembira, ya, ada masa juga kita berkabung dengan orang-orang yang sedang dalam bersedih. Tetapi bagaimana konsep bersukacita senantiasa itu? Nah, kalau kita memahami bersukacita hanya dalam konteks yang baik, maka kita tidak akan dapat bersukacita senantiasa.
Ya, tetapi kalau kita memiliki konsep di dalam Tuhan bahwa Tuhan berdaulat di atas segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, kita melihat dari aspek kerohanian, jadi di situ kita dapat bersyukur. Dan apabila kita dapat bersyukur dalam hal yang baik dan juga bersyukur dalam hal yang buruk, dan itu dapat menimbulkan sukacita di dalam diri kita. Saya melatih diri bagaimana saya dapat menjadi seorang yang melihat hidup ini sebagai satu ibadah, ya. Saya mempelajari daripada Roma pasal 12 ayat 1, ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dikatakan di sini apabila ketika kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan pertanyaan adalah, bila kita mempersembahkan hidup kita, apakah kita mempersembahkan hidup kita hanya ketika kita dalam ibadah pada hari Minggu, ataupun dalam persekutuan doa, ataupun ibadah-ibadah tertentu, dan selain pada itu kita tidak mempersembahkan kehidupan kita? Dalam firman Tuhan itu mengajarkan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita seutuhnya, sepenuhnya, ya, persembahan yang hidup. Jadi persembahan itu adalah, bagi saya, setiap detik adalah persembahan kita. Kita mempersembahkan hidup kita. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup kita setiap detik dalam tangan Tuhan, jadi kita boleh melihat bahwa ibadah itu adalah setiap detik dalam hidup kita. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, contoh seorang guru, dia mengajar, dia melihat ibadah, mengajar itu adalah sebagai ibadah dia, ya. Dan juga kalau kita melakukan apapun yang kita lakukan itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah ini, kata ibadah ini tidak terikat kepada ibadah yang formal, ya. Memang kita melakukan ibadah-ibadah yang formal, tetapi juga kehidupan harian kita, setiap detik itu adalah ibadah, persembahan kita. Kita selalu merasa ada hubungan dengan Tuhan, merasa ada connection dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita dapat konsisten dalam hidup kita. Sehingga apapun kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kita melihat, oh Tuhan, ini adalah ibadahku kepada Tuhan. Sehingga apabila kita melihat apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah ibadah kita. Dan apabila kita melihatnya sebagai ibadah, maka kita ada komitmen. Apabila kita melihatnya sebagai ibadah dalam pekerjaan itu, disitulah kita memiliki pengabdian yang sungguh-sungguh dalam kita melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu saudara, apapun pekerjaan kita, apapun yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, apabila kita melihatnya sebagai ibadah, disitulah kita akan committed, kita akan ada pengabdian, di situ ada ketulusan, di situ ada kejujuran dalam kita melakukannya. Sebagai anugerah daripada Tuhan, dan kita menghargai itu, dan kita melakukan yang terbaik dengan penuh pengabdian kita. Jadi ini konsep ibadah itu. Jadi saudara, bagi saya belajar bagaimana saya melihat ibadah itu adalah setiap detik dalam hidup saya. Saya memandu, saya katakan ini juga ibadah saya. Saya harus memandu mengikut peraturan jalan raya dan mematuhi undang-undang, ya. Walaupun kadang-kadang kita gagal juga, tetapi kita dapat terus kembali balik, dan juga kita harus mengaku kesalahan kita itu depan Tuhan, karena kita lihat, oh Tuhan, saya gagal dalam ibadah saya pada hari ini. Nah saudara, kalau kita memiliki konsep yang seperti itu, maka kita dapat bersukacita senantiasa, ya. Jadi sukacita itu tidak harus terikat ataupun tidak harus muncul ketika kita sedang dalam keadaan ataupun situasi yang baik. Dia juga boleh muncul dalam situasi yang tidak baik menurut manusia. Karena kita melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, baik ataupun buruk menurut konsep manusia, kita dapat melihat bahwa ada satu tangan yang menyusun sejarah dunia ini, yang mengatur segala sesuatu. Satu tangan yang tidak kelihatan, yaitu Allah. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama sampai kepada hari ini, bagaimana Allah mengatur sejarah umat Israel dan masuk dalam perjanjian baru, dan sampai hari ini kita percaya bahwa tangan yang sama mengatur sejarah dunia. Nah, oleh sebab itu, baik buruk apa yang terjadi dalam dunia ini, kita melihat dari segi bagaimana Allah mengatur sejarah dunia, dan bagaimana Allah melakukan kehendak Dia ataupun rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Dan juga kita lihat bahwa dalam bagian ini, apabila kita melihat hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan,
maka kita dapat memahami firman Tuhan yang mengatakan berdoalah senantiasa. Nah, orang selalu mengatakan bahwa bagaimana kita dapat berdoa senantiasa. Ya, karena orang selalu terikat dengan berdoa itu tutup mata, ataupun berdoa itu harus dalam situasi yang formal. Dan bagi saya belajar bagaimana saya dapat berdoa. Setiap detik itu ibadah saya, arti bahwa setiap detik itu adalah doa saya. Jadi saya merasa selalu ada connection, selalu merasa ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan dalam apapun situasi. Dan di situ apabila saya mengingat Tuhan, hati saya dan juga keinginan saya itu saya selalu luahkan kepada Tuhan. Tidak dengan secara formal, tetapi ada kerinduan. Itu keluar dari hati, dan saya rasa itu suatu yang genuine. Lain daripada kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ikut doa itu, doa ini banyak doa. Pertanyaannya apakah kita hadir oleh karena kita ingin meluahkan hati kita yang sesungguhnya, ataupun kita hanya sekadar hadir menunjukkan diri, menyatakan bahwa kita hadir dalam persekutuan itu. Bagi saya doa itu adalah dari hati, genuine dari hati. Walaupun mungkin kita tidak mengucapkan dengan kata-kata, tetapi dalam hati kita sudah memikirkan Tuhan. Dalam hati kita sudah merasa kita sudah ada hubungan dengan Tuhan. Dalam hati kita sudah bersyukur kepada Dia. Jadi syukur dan doa itu merupakan suatu kesatuan dalam hidup kita. Jadi apabila kita dapat bersyukur, syukur itu adalah doa kita. Bersyukur dan berdoa senantiasa. Karena kita dapat melihat bahwa hidup ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dalam pasal 4 ayat yang ke-8, dari situ dia bicara tentang berpikiran mulia dan pikiran positif. Nah, saudara, ini juga ada hubungan. Apabila kita meletakkan kehidupan kita ini adalah suatu ibadah kepada Tuhan, disitulah kita dapat bersyukur senantiasa, sehingga kita dapat berpikiran yang mulia dan berpikiran yang positif. Karena itu semua itu adalah berhubungan satu dengan yang lain, ya. Berdoa senantiasa dan juga bersuka cita senantiasa, dan juga itu akan membawa kita kepada satu pikiran yang mulia di dalam Tuhan. Ini merupakan satu package. Jadi benda ini harus berjalan bersama-sama. Kita harus melihat hal ini sebagai satu kesatuan, dan bagaimana dia dapat konsisten dalam kehidupan kita, di mana kita melihat dalam firman Tuhan, dia mengajarkan kita supaya kita dapat berdiri teguh, ya. Jadi dengan sikap berdiri teguh ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa ini satu usaha yang aktif dari kita, bukan satu yang pasif. Ya, kita tidak apa berdiri teguh kalau kita sebagai seorang Kristen yang pasif, ya, ataupun yang tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, kita hendaklah melakukan sesuatu dengan konsisten, seperti yang saya katakan tadi. Contoh daripada satu pohon, ya. Bagaimana pohon itu berdiri, ya? Ada seorang yang mengatakan bahwa pokok tidak berdiri oleh karena buah ataupun dahan. Kita tidak pernah melihat pokok itu berdiri karena buah atau karena dahan, tetapi dia berdiri karena akar dia. Nah, jadi bagaimana kita melihat konsep ini? Ya, kadang-kadang orang melihat seorang itu sangat berhasil karena kita melihat daripada buah dia, ya. Nah, kalau kita meletakkan kepada buah dia, jadi dari buahnya kita tahu bahwa ini orang yang berhasil. Saudara jangan keliru, karena kita lihat bahwa banyak hamba Tuhan yang kita lihat juga orang-orang Kristen yang begitu berhasil sepertinya oleh karena mereka telah mengadakan kebaktian mega, kebaktian besar-besaran, dan banyak orang yang hadir, ribuan orang yang hadir, ya. Dan kita mengatakan, ini seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat berhasil. Tapi kita lihat banyak orang yang kita anggap seperti ini, bahkan beberapa tahun terakhir ini, banyak hamba Tuhan yang terkenal secara internasional ataupun terkenal secara dunia, pada akhir kehidupan mereka, ternyata mereka berakhir dengan keadaan yang sangat menyedihkan, ya, dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena kita menilai keberhasilan mereka daripada buah yang nampak daripada perbuatan mereka itu. Mereka telah melayani banyak orang, memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan juga mendorong banyak orang, dan banyak orang yang bertobat, dan akhirnya kita pikir, ini hamba Tuhan ini adalah orang yang sangat rohani, dia adalah seorang yang sangat berhasil, ya. Tetapi pada akhir kehidupan mereka, ternyata mereka tidak memiliki akar yang mendalam, ya, tidak memiliki akar yang mendalam. Dan ini
realita ataupun satu kejadian yang sangat menyedihkan kita ya, sangat menyedihkan kita. Kita melihat bahwa kadang-kadang kita terpedaya dengan keadaan-keadaan yang seperti itu ya. Bahkan banyak orang yang mengidolakan ya hamba-hamba Tuhan tertentu dalam hidupan mereka daripada mengidolakan Kristus. Nah, ini merupakan suatu yang sangat menyedihkan kita ya. Tidak sedikit kita lihat di zaman digital ini banyak orang menjadi follower hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ini, daripada mereka memikirkan mana yang harus saya ikut, hamba Tuhan itukah ataupun Tuhan Yesus ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu, gaya dia, style dan sebagainya akan ditiru ya. Karena mereka mengidolakan hamba Tuhan itu. Ataupun ini sama dengan konsep dunia ya. Kalau ada artis-artis yang terkenal di dunia ini, kadang-kadang orang suka mengidolakan mereka dan mereka melakukan segala sesuatu yang ingin meniru artis tersebut karena mereka merasa bahwa oh ini orang ini adalah idola saya, dia adalah seperti Tuhan saya dalam kehidupan saya, dan saya harus meniru dia ya. Dan di dalam dunia kekristenan juga terbawa-bawa dengan konsep yang seperti itu. Ya, orang lebih meniru hamba-hamba Tuhan daripada meniru Tuhan Yesus. Ya, jadi bagi kita Tuhan Yesus adalah role model. Dia adalah contoh yang sempurna. Dia adalah contoh yang harus kita ikuti dan harus kita teladani. Nah, bagaimana kita dapat berdiri teguh kalau kita mengikut teladan manusia-manusia ataupun hamba Tuhan yang dianggap sebagai berhasil dan tiba-tiba dia jatuh pada akhirnya, kemana iman kita? Apakah kita masih bertahan ataupun kita jatuh juga? Baru-baru ini pada bulan April yang lalu di Pulau Pinang ada pokok yang tumbang ya, dan dia menimpa sebuah kereta ya, dan driver dia maut di tempat kejadian. Itu suatu pokok yang cukup besar, bukan cukup besar, memang sangat besar, dan dia nampak begitu subur daun dia. Tetapi apabila orang melihat mengapa tiba-tiba dia tumbang ketika itu, ternyata bahwa dia tidak memiliki akar yang mendalam. Ya, akarnya hanya sedikit saja, dan akhirnya melalui beberapa kajian baru mereka mengatakan bahwa oh ternyata pokok ini adalah pokok yang dipindahkan. Dia dicabut di tempat yang lain dan ditanam di tempat itu. Pada saat pokok itu memang sudah sangat besar, ya, dibawa ke situ dan ditanam di situ. Dia belum berakar dengan bagus, maksudnya dia bertumbuh tapi tidak berakar dengan mendalam, sehingga tiba-tiba dia jatuh tumbang dan ya mengakibatkan maut ya. Nah, ini sangat menyedihkan. Dan kita melihat bahwa apa yang dikatakan tadi itu, bahwa sebuah pokok dia berdiri bukan pada buah, bukan berdiri pada dahan, tapi dia berdiri pada akar. Dan ini mengajarkan kita tentang bagaimana dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak mau menunjukkan buah dan juga kekuatan luaran kita semata-mata dalam pelayanan Tuhan, tetapi kita bagaimana kita secara pribadi berakar, bertumbuh secara pribadi dalam Tuhan. Biarlah pertumbuhan itu mulai daripada akar, ya, daripada akar yang sehat, akar yang kokoh dan menimbulkan buah yang baik. Ya, kita tidak melihat bahwa buah dan dahan itu yang membuat pertumbuhan kepada pokok itu, tetapi biasanya dia bertumbuh daripada akarnya sendiri dan menimbulkan dahan yang bagus dan juga buah yang bagus. Itu yang normal terjadi. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita diingatkan bagaimana hubungan kita secara pribadi itu sangat penting ataupun sangat dipentingkan di dalam kehidupan kita. Nah, daripada bahagian firman Tuhan ini, himbauan untuk berdiri teguh dalam Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat relevan dalam konteks kita pada saat ini. Bagaimana kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan? Ya, kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, yang pertama kita harus sehati sepikir dalam Tuhan, dan yang kedua kita harus mengamalkan disiplin rohani dengan konsisten dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah ibadah, ya. Jadi setiap detik dalam hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Konsep-konsep ini, ya, sehati sepikir, mengamalkan disiplin rohani yang konsisten dan juga merasa puas dalam segala keadaan, itu dapat membantu kita untuk berdiri teguh di dalam
Tuhan. Jadi saudara, dalam ayat yang ke-9 dia mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Jadi apa yang telah kita pelajari itu dia bicara tentang doktrin yang kita telah pelajari, apa yang telah kita terima, mungkin kita menerima karunia-karunia rohani daripada Tuhan, ataupun apa yang telah kita dengar, ya mungkin melalui khotbah-khotbah yang pernah kita dengar, dan nasihat dan seminar yang telah kita dengar, ya, dan juga apa yang telah kita lihat, ya, teladan-teladan daripada orang-orang yang rohani, lakukanlah semuanya itu. Jadi saudara, saya menghimbau supaya kita semua bersama-sama kita berjuang dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini, cabaran yang begitu berat bagi kita. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, lakukanlah, ya, apa yang telah kita pelajari, lakukanlah apa yang telah kita terima, dan lakukanlah apa yang telah kita dengar, bahkan lakukanlah apa yang telah kita lihat. Karena dengan melakukan, kita dapat menikmati dan menjalani kehidupan kerohanian, dan kita dapat berdiri teguh di dalam iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Come on, praise God. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiadalah dibelenggu, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Satukan hati menantikan kuasa